Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kenapa rasa cinta bisa hilang di tengah jalan. Masya Allah. Akan ada lagi pembahasan kita yang semakin seru. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai awal permasalahan rumah tangga. Bisa saja dari lisan. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Nih Ustadz setuju nggak nih kalau misalnya pernikahan itu kayaknya hampir 80% apa 70% ngobrol ya sama pasangan. Betul. Ya. Nah jadi pentingnya menjaga komunikasi. Tapi bener nggak sih Ustadz katanya nih ya. Zaman sekarang atau mungkin dari zaman dulu itu banyak rumah tangga retak itu bukan karena apa ya. Beda pendapat, beda visi atau misalnya kurangnya harta. Tapi sekarang itu banyak rumah tangga retak karena tidak bisa menjaga lisan. Nah terus kita gimana caranya menurut Islam itu supaya kita bisa menjaga lisan kita. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Yang kita hormati Habib dan Ustadz Syam, Bang Mikdad, terima kasih. Kita memang kadang kalau sudah menikah itu merasa suami kita, istri kita tidak perlu lagi mendapatkan kata-kata yang indah. Padahal cinta itu awalnya adalah tukar menukar kata-kata yang indah. Tabadul al-kalam al-jamil. Ternyata kata-kata juga memiliki kekuatan. Karena itu disebut sebagai sihir yang halal nih kata-kata. Jangan meremehkan kata-kata. Bahkan Bunda Khadijah radhiyallahu anha mendapat rumah yang sangat megah di surga karena kata-kata yang dia pilih. Jibril ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi, "Faqra as-salam min rabbiha azza wa jalla wa minni." Faqra min rabbiha wa minni as-salam. Wa basyirha bi baitin fil jannah la sakhaba fiha wala nasab. Jibril mengatakan bahwa Allah berkirim salam kepada Khadijah. Yang berkirim salam siapa, Bu? Kita kalau dapat salam dari orang yang terkenal, orang yang kita senang, gimana perasaannya, Bu? Ini yang memberi salam adalah pemilik langit dan bumi. Yang memberi salam adalah pemilik segala kekayaan dan pemegang hati. Kenapa Khadijah mendapat salam dari Allah dan dari Jibril alaihissalam? Sebab kata-katanya yang baik. Dia mendapatkan surga. Surga dari apa? Mendapatkan rumah dari permata di surga. Rumah itu punya dua sifat kata Nabi. Yang pertama adalah la sakhaba fiha wala nasab. Tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan dan tidak ada keletihan. Orang dapat pahala itu sesuai dengan amalannya. Kalau Khadijah dapat rumah di surga tanpa kegaduhan berarti Khadijah juga memberikan rasa aman kepada Nabi SAW. Tidak pernah berteriak-teriak. Kata-kata yang baik itu memilih kata-kata juga memilih intonasi. Kadang yang kita sampaikan benar tapi intonasinya terlalu tinggi. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Keimanan seseorang bahkan bisa diukur dari kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kenapa bisa memilih diam kalau tidak mampu berkata-kata? Jadi ketika kita berkata-kata dengan pasangan, kata-kata yang baik adalah sedekah. Niatkan itu. Kita ini bukan karena takut dengan pasangan, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih kata-kata baik apa tidak? Ya. Bermanfaat apa tidak? Ya. Pasangan merasa dicintai apa tidak? Ya. Itu yang paling penting. Kadang kita merasa paling pintar, paling benar tapi betul. Pasangan merasa diremehkan. Iya. Masya Allah. Jadi kalau bisa mungkin ya, kalau kita lagi marah itu usahakan mungkin ditahan dulu. Jangan kadang kalau kita langsung keluar tuh kalimat yang keluar tuh biasanya tuh suka menyakiti ya Ustadz ya. Mungkin ditahan aja dulu, belajar menahan sabar juga ya. Wudhu dulu baru jawab. Wudhu dulu, betul banget. Terima kasih Ustadz, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh, baik Masya Allah. Nah jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah. Tadi juga masih banyak yang pengen nanya dan belum terjawab ya Bu. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Baik, karena tadi ada jamaah yang belum terjawab pertanyaannya. Sekarang saya akan lanjutkan dikasih pertanyaan Ibu. Boleh nggak Bu yang tadi tuh diulangi lagi ya Bu pertanyaannya apa biar nanti dijawab sama guru kita langsung. Silakan Ibu. Assalamualaikum Habib Nabil. Oh Habib Nabil spesifik nih mau ke Habib Nabil. Baik silakan. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, karena banyak pernikahan di awal pernikahan kita bisa tersenyum manis. Kenapa sekarang malah jadi bahasa sehari-hari? Jangan-jangan kita memang nggak lagi tahu bagaimana berlemah lembut kepada orang yang seharusnya kita jaga. Gimana ya caranya berlemah lembut ala Rasulullah agar rasa cinta tidak pernah luntur. Masya Allah pertanyaannya bagus banget. Ya udah kalau gitu langsung dijawab ya sama Habib Nabil. Habib Nabil silakan mohon jawaban. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Ibu yang bertanya khususnya dan juga mungkin mewakili para pemirsa anak-anakku sekalian yang sedang menonton di rumah. Jadi bagaimana sih caranya bahasa itu tidak bahasa kasar, tidak mudah marah, lemah lembut di keluarga. Saya ingin sampaikan yang pertama dan utama, ya tadi ustadz-ustadz kita sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kelembutan, kemudian juga kehalusan, kasih sayang itu adalah must, wajib hukumnya di dalam berumah tangga. Ya. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, maha agung, maha sempurna menyampaikan kepada Sayyidina Musa alaihissalam ketika memerintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun ini raja yang sangat kejam, zolim dan luar biasa jahatnya. Tapi apa kata Allah? Kepada Musa dan Harun dikatakan faqula lahu qawlan layyina, ya. Katakan kepada mereka berdua itu kata-kata yang lemah lembut. Ibu-ibu sekalian, suami kita mana lebih jahat dengan Firaun? Ya. Ada yang suaminya kayak Firaun. Naudzubillah min dzalik. Istri kita juga begitu, ya. Jadi nggak ada istri kita yang jahat seperti Firaun. Apalagi kalau begitu kita wajib untuk berlemah lembut. Kalau dikatakan ada kekurangan, kelemahan ya dan sebagainya itu biasa dalam rumah tangga. Saya berikan satu contoh ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan sifat beliau. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya. Karena kasih sayang Allah kepada engkau wahai Muhammad, kamu bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fadda ghalidhal qalbi lanfaddu min haul. Kalau kamu bersikap keras, berhati kasar, orang itu lari dari sekelilingmu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apalagi kita kepada pasangan kita, ya. Dalam ayat yang lain dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kepada orang beriman itu rauf, pemaaf, ya. Kemudian apa lagi? Penyayang, rahim, ya. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Mas Mikdad, kalau kepada seluruh alam semesta aja kita diperintahkan lemah lembut. Betul. Apalagi sama istri kita, sama suami kita, betul nggak? Betul banget. Nah itulah Bapak Ibu. Jangan sampai kebalik ya. Kalau di luar rumah kita lemah lembut sama orang lain. Di rumah kita marah-marah malah terus. Kasar. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Habib Nabil, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Sebagai penyemangat kita nih Masya Allah di pagi hari ini. Baik Masya Allah jamaah. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan kisah yang menyentuh hati yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam dalam segmen Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Faris, Habib Nabil, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara orang-orang soleh justru mencari pahala dari melayani pasangannya dan juga berkhidmah kepada pasangannya